Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita mungkin pertama kali Vicon selama 2 semester ini untuk kegiatan. Jadi kenapa saya Vicon? Karena eh, mungkin kalau misalnya lewat Google Classroom atau materi yang saya bagikan saja itu masih kurang ya. Jadi mungkin ada baiknya saya mengadakan Vicon seperti guru-guru lain agar setidaknya saya bisa menjelaskan secara eh, walaupun tidak tatap muka tapi bisa menjelaskan secara langsung ya lewat Vicon ini sendiri. Kita kemarin sudah masuk, saya bagikan materi ya tentang BOP system. BOP system itu apa sih? Dari namanya kita telah BOP system itu adalah blowout Preventer. system. Jadi BOP system ini sendiri adalah penggunaannya untuk mencegah semburan liar yang terjadi di rig. Saya lanjut saja ke slide selanjutnya. Nah, yang di sini lumpur pengobaran itu digunakan juga sebagai pencegah semburan liar yang utama. Jadi bukannya kita menggunakan alat pemadam, apar dan sebagainya. Untuk mencegahnya blowout sendiri, yang paling utama adalah digunakan lumpur pengobaran. Nah, kenapa sih menggunakan lumpur pengobaran? Karena sumber atau resource yang bisa digunakan untuk mencegah blowout itu sendiri, penyebabnya itu ya lumpur pengobaran, tapi pencegahnya sendiri adalah lumpur pengobaran. Jadi semisal densitas di dalam lumpur itu sudah rendah, maka lumpur pengobarannya biasanya saat dilakukan pengoboran itu disuntikkan lumpur pengoboran yang ditambah berat jenisnya. Kenapa sih ditambah berat jenisnya? Karena bila perpipaan rig itu sendiri, pipa drill itu sendiri ibaratnya berat jenisnya tidak ringan atau tidak sesuai dengan standar, itu bisa terjadi blowout itu sendiri karena akan membuat semburan yang sangat besar. Blowout itu sendiri adalah semburan liar yang tidak bisa dikendalikan lagi. Beda dengan yang namanya kick. Kalau kick itu adalah gejala-gejala dari semburan liar atau blowout. Jadi semisalnya sudah terjadi blowout, itu kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi dan hanya bisa menunggu semburan liar itu berhenti sendiri. Seperti yang di Lamindo. Di Lamindo itu termasuk ke dalam peristiwa blowout. Saya lanjut. Nah, kick itu sendiri atau ibaratnya kick dari sumur, well kick. Kenapa sih? Karena tekanan di dalam formasi itu sangat kecil. Jadi membuat atau disebabkan oleh lubang bor tidak penuh, swiping suatu trip, lumpur yang kurang berat. Nah, ini yang tadi saya jelaskan, lumpur yang kurang berat itu membuat kick di dalam sumur itu sendiri, yang mana kick itu nanti bila semakin banyak dan tidak terkontrol itu bisa menyebabkan semburan liar. Saya lanjut anak-anak, mungkin nanti bisa dilihat di PPT yang saya bagikan di classroom. Nah, juga ada loss circulation, jadi yang mana ini kehilangan sirkulasinya, yang mana biasanya seharusnya normalnya lumpur itu bersirkulasi, yang mana disedot keluar dan masuk ke dalam lagi, disuntikkan ke dalam lagi, tapi karena tekanannya rendah dan tidak bisa naik ke atas, membuat ibaratnya membuat hentakan-hentakan kecil atau ibaratnya semburan-semburan kecil yang mana menyebabkan kick dan
bila tidak terkontrol menjadi blowout, itu loss circulation juga bisa terjadi seperti itu. Sedangkan untuk tanda-tanda kick sendiri ada beberapa tanda-tanda ya. Pertama, drilling break, berhentinya proses pengeboran, baru bertambahnya kecepatan aliran lumpur, lalu volume lumpur di dalam tangki bertambah, berat jenis lumpur turun, strok pemompaan lumpur bertambah, tekanan sirkulasi lumpur turun, dan adanya gas katmat. Saya lanjut. Nah, untuk keperluan penutupan sumur, ini bila sudah terjadi blowout, maka peralatan-peralatan apa sih yang digunakan? Maka digunakanlah BOP sistem ini, yang mana bisa mencegah atau membuat kerusakan yang lebih lanjut lagi. Maka digunakanlah BOP sistem biasanya. Lalu tugas pentingnya peralatan-peralatan ini apa sih? Melakukan penutupan lubang sumur, menahan tekanan sumur tertinggi, lalu dipergunakan untuk mengendalikan tekanan, lalu juga menggantung drill pipe, juga ada sistem peralatan cadangan apabila salah satu peralatan rusak. Biasanya bila di dalam pengeboran lepas pantai atau yang di laut itu ada BOP cadangan untuk mengganti bila terjadi blowout atau rusak peralatannya. Jadi di dalam untuk BOP-nya sendiri itu terdapat di dalam laut ya, tapi rignya sendiri ada di atas. Kepala wellhead-nya atau kepala sumurnya itu ada di bawah laut. Lanjut, ini cuma gambaran saja ya anak-anak, tentang gambaran sederhana dari BOP sistem. Ini ada akumulator. Akumulator ini gunanya apa sih, nanti saya jelaskan di next materi. Ini ada di sini BOP stack, yang mana ini sebagai kepala dari sumur itu sendiri, yang untuk menutup ya ini namanya BOP stack. Saya lanjut ya anak-anak. Nah, peralatan-peralatan apa saja sih yang ada di BOP sistem ini sendiri? Ada BOP stack tadi, yang mana ini tepat berada di atas sumur itu sendiri, dan ada juga annular preventer. Ini bagian kalau misalnya dibedah, di dalam annular preventer ini ada beberapa bagian yang sangat banyak. Kalian lihat dari luar seperti ini saja ya anak-anak, tapi ternyata di dalam itu sangat kompleks. Saya lanjut. Nah, ram preventer. Ram preventer ini sendiri ada merupakan keran, seperti keran di dalam proses BOP sistem sendiri. Nah, ada beberapa jenis ram preventer. Ram preventer itu ibaratnya keran di rignya sendiri, yang mana ada 3 jenis. Ada beberapa, yakni pipe rams, yang mana pipe ram ini sebagai kunci di bagian luar pipa itu sendiri, di bagian sini. Ini cuma ibaratnya menutup bagian luar pipa saja, bukan di dalam pipanya. Nah, ada juga blind ram yang tidak memiliki bukaan untuk pipa, dapat menutup sumur ketika sumur tidak memiliki bor tali bor lainnya. Jadi sumurnya akan ditutup full oleh blind ram ini sendiri. Dan juga ada tipe ram preventer ketiga, yakni dirancang untuk mencukur atau memotong pipa di dalam sumur dan menutup lubang sumur secara bersamaan. Ini ada pisaunya anak-anak. Shear rams itu ada pisau yang untuk otomatis memotong pipa itu sendiri bila terjadi blowout. Jadi setelah ditutup oleh ram preventer ini, nanti blowoutnya itu mungkin
di saat terjadi blowout yang sangat baru pertama kali, mungkin tidak bisa langsung dilaksanakan RAM preventer ini sendiri, tapi biasanya menunggu blowout itu sudah agak mereda, maka baru digunakanlah RAM preventer ini untuk meminimalisir kerusakan rig itu sendiri dan juga proses maintenance perbaikan dari sumur bor itu. Karena kalau semakin lama dibiarkan blowoutnya, maka semakin menimbulkan kerugian pada perusahaan itu sendiri. Ini bisa dianukan ini, mungkin nggak bisa, ntar ya. Nah, kayaknya ngelek nih, ini masalahnya video. Oke. Agak lama. The blowout preventer or BOP Ini aja sits on ibaratnya top of the wellhead at the seafloor. gambaran The dari blowout preventer is a blowout giant piece of sendiri. equipment. Ini kalau It is yang over 53 model seperti feet ini tall adalah and blowout weighs over yang 300 di subsea tons. floor atau The rig crew uses it as a lepas tool pantai. during Nah, routine drilling operations and BOP-nya as a sendiri device to shut in the well in an ditaruh di emergency. dalam lautan. Once the BOP is installed Sementara on top rignya of the wellhead, atau tempat kerjanya, drilling equipment goes floornya, down through it rig on floornya the di way into atas. the well. This animation describes some of the primary elements of a blowout preventer. The blowout preventer contains two Untuk yang subsea tipe control seperti ini, pods, one yellow pengoperasiannya and one green. menggunakan The control remote pods control yang ada activate di the atas ya individual anak-anak. elements Panel in the kontrolnya BOP ada di atas, in jadi tidak response to mungkin electronic signals biasanya from the itu rig. The pods are redundant, and meter only one pod dari is active permukaan at a air given laut, time. jadi tidak mungkin The blowout digunakan preventer also manusia contains a untuk series langsung of annular preventers and menjalankan rams BOP stacked itu on sendiri top of dari one bawah another. laut, tidak For this bisa. Jadi reason, the blowout digunakanlah preventer is sometimes called panel a kontrol yang ada BOP di stack. atas. The annular preventers and rams in the BOP stack all have one thing in common. When closed, they seal off the space inside the BOP in order to isolate the well below from pressure in the riser or to contain pressure Untuk yang di inside dalam the well. laut ini, An biasanya annular pengukuran dalam preventer laut is a itu large menggunakan air rubber laut ya element anak-anak, shaped like a donut. karena tidak mungkin When menggunakan activated, air the tawar. annular preventer Jadi expands untuk inward. penggunaan atau If the jenis space is pipanya empty, sendiri the atau annular peralatannya preventer sendiri seals the itu open biasanya hole tahan karat entirely. If dibandingkan there is dengan drill pipe pengoboran in the darat space, the yang annular preventer biasa seals terjadi around di the pipe. bunyu itu The blowout preventer also contains mungkin variable lebih bore tahan rams, karat also called pipe daripada rams. yang Pipe di rams darat, are made of metal karena and tentu elastomers. When activated, the selalu two sides bersinggungan of the atau pipe selalu ram slide berhubungan into dengan air place laut, around maka the drill pipe, tentu sealing off harus the menggunakan annular space peralatan yang around it. anti Pipe karat rams dari generally have air higher pressure asin. ratings than annular preventers. The blind shear ram consists of two Nah, ini metal blocks with blind blades shear on the inside dan ram. edges. Ini When simulasinya, activated, the two animasinya. halves slide together to seal off the space inside the BOP, shutting in the well entirely. In an emergency, the blades can shear through drill Ini yang pipe that is memotong inside shear ram, the BOP, langsung though dipotong they ya. cannot shear through the thick tool joints where sections of drill pipe are screwed together. Though the elements in a BOP stack are designed to shut in a well and contain pressure inside the wellbore, none of them successfully prevented the flow of hydrocarbons from the Macondo well. Oke. Oke, mungkin itu saja hari ini untuk RAM preventer ya anak-anak, karena memang emang sedikit saja materinya. Ada yang ditanyakan? Boleh nyalakan mikrofonnya bila ada yang tanyakan. Ninin, ada yang mau ditanya? Silakan nyalakan. Nggak ada, Pak. Oke. Oh iya, Nggak ada. saya juga ada beberapa kemarin yang sudah mengerjakan studi kasus yang sudah saya bagi di Classroom, ada 10 orang. Itu Pak, lainnya ditunggu ya. saya nggak paham. Itu yang terjadi blowout. Jadi bagaimana pencegahannya ya seperti tadi. Sebetulnya itu blowout yang terjadi. Jadi bagaimana mencegahnya? Itu kan ada. Cuma pencegahannya aja, Pak. Iya, pencegahannya saja.
Ada yang ditanyakan lagi Nanti saya kerjakan. yang lainnya? Adan, Angga, Marwah, Ipan, ada yang tanya? Baru bangun lagi Ipan, ya Allah. Oke, Saya mau nanya tuh apa yang akhir video tadi tuh. gimana? Yang akhir video tadi kenapa? Kenapa video? Yang warna kuning berjalan itu apa? Pak? Gimana kuning berjalan ke atas itu? Itu sirkulasi mana yang diturunkan kan dari bawah di dalam pipa? Hmm. Yang di dalam pipa itu lumpur atau yang mau minyak, ibarat minyaknya itu sendiri dan lumpur pengeboran. Itu yang di dalam pipa. Yang di bawah, yang diturunkan ke bawah itu namanya adalah wellhead atau BOP stack. Itu BOP preventer tuh sudah satu anu ya, sama wellhead sudah satu set sama wellheadnya sendiri. Jadi yang diturunkan kalau untuk di laut atau subsea floor drilling itu biasanya seperti yang saya bicarakan tadi atau bilang tadi, itu BOP stacknya atau wellheadnya itu diturunkan ke bawah laut. Jadi tinggal oleh para rigman-nya sendiri atau orang rignya itu dikontrol dengan menggunakan panel kontrol yang di atas permukaannya. Jadi tidak mungkin kan 100 meter ke bawah dalaman laut terus orangnya tuh ke bawah nyelam diving itu bisa, tapi tentu untuk subsea sendiri itu sangat dingin di bawah laut, jadi tidak mungkin bisa menyebabkan kematian. Jadi untuk safety-nya maka alat itu sudah disetting menggunakan panel kontrol, jadi tidak perlu manusia turun ke bawah. Biasanya juga menggunakan kalau misalnya ada kerusakan dan sebagainya itu digunakanlah kapal selam kecil untuk memperbaikinya, biasanya seperti itu. Tidak mungkin langsung manusia turun ke bawah karena biasanya beratus-ratus meter itu diving itu paling sih 80 meter 150 meter saja, tidak sampai kedalaman laut yang dalam itu tidak bisa, bahaya. Ada yang ditanyakan lagi? Oke, Pak. Kalau Ada itu aja, Pak. kalau kurang jelas ya lewat WA aja, nggak usah malu, Bah, ya. Ya, Pak. Oke, mungkin itu saja untuk hari ini anak-anak. Silakan melanjutkan lagi untuk mapel yang lain, dan mungkin yang belum mengerjakan tugas silakan kerjakan, dan yang mau remedial ngomong karena sudah tanggal 31, bentar lagi tanggal 31 maka tutup untuk masa remedial. Jadi silakan hubungi saya bila ada yang masih merasa kurangnya, silakan hubungi saya Japri lewat WA. Nggak usah malu-malu karena ini kewajiban, ibaratnya hak kalian untuk remedial, jadi nggak usah malu-malu ya anak-anak gitu. Mungkin saya akhiri untuk mapel hari ini. Terima kasih telah datang atau hadir di dalam Vicon ini, Vicon peralatan pemboran. Mungkin next kita ada Vicon, tapi nanti saya infokan lagi selanjutnya ya anak-anak. Terima kasih telah datang. Saya semangat belajar terus, jangan pantang menyerah. Walaupun kita tidak tahu kapan ini selesainya pandemi, tapi tetap harus kita menyelesaikan kewajiban kita sebagai murid. Jadi tetap stay up to date sama tugas-tugas dan materi, jangan sampai ketinggalan, karena bentar lagi kalian naik kelas ke kelas 12, dan mungkin insya Allah nanti misalnya sudah pandemi selesai kalian magang, itu harus sampai selesai dulu materi, biar nanti kalian misalnya tidak malu lah ditanya ini itu, nanti tahu oh itu Pak BOP sistem itu apa, ditanyain. Nah nanti kalian jelaskan, walaupun tentu orang RIK itu lebih ngerti karena lebih ke praktek lapangan, mereka betul-betul selalu mengerjakan dan sebagainya. Itu ada istilah-istilah yang kalian tidak tahu,
Itu bisa ditahu di saat kalian magang, itu banyak sekali seperti itu. Jadi mungkin setidaknya kalian tahulah intermezzo atau pendahuluan dari materi-materi yang nanti akan dimagangkan. Mungkin itu saja. Saya ucapkan terima kasih anak-anak sekali lagi. Saya akhiri, silakan live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dadah. Betul, tepat.